Penyakit gangguan ginjal akut pada anak yang hingga kini masih belum diketahui penyebabnya bisa disembuhkan selama pasien gangguan ginjal akut yang datang ke rumah sakit masih dalam kondisi fase 1 dan 2. Ciri-ciri terpenting dari penyakit ini adalah terjadi penurunan jumlah air kencing atau tidak ada sama sekali. Sepanjang Agustus hingga pertengahan Oktober 2022, Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung menangani 12 anak yang terdeteksi mengalami gangguan ginjal akut. Pasien-pasien tersebut berasal dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan daerah lainnya. Mayoritas pasien adalah balita di bawah 5 tahun dan usia tertua adalah 13 tahun. Dari jumlah itu, beberapa pasien sembuh dan ada juga yang meninggal dunia. Ya, di belakang saya ini merupakan ruangan yang dijadikan untuk merawat pasien anak-anak secara umum di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ruangan ini juga dijadikan sebagai tempat dirawatnya sebagian dari 12 pasien anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut. Menurut dokter spesialis anak RSHS, pasien gangguan ginjal akut yang datang ke RSHS dengan kondisi fase 1 dan 2 masih bisa diselamatkan. Namun yang sudah dalam kondisi akut sulit untuk diselamatkan. Yang saat ini terjadi memang suatu gangguan ginjal akut, tapi yang kami temui selama kami bekerja di sini, yang dari saya, dokter ini, Prof. Dedi dan Prof. Nanan temui di sini adalah kasus-kasus yang sebetulnya bisa dideteksi lebih awal, sehingga apabila ada pemeriksaan rutin setiap tahun dan dibantu oleh pemerintah menjadi suatu jadwal yang rutin, itu mungkin akan sangat membantu pada pasien-pasien kami. Menurut Kepala Divisi Nefrologi Kelompok Staf Medis Ilmu Kesehatan Anak RSHS Dani Hilmanto, beberapa gejala yang muncul pasien gangguan ginjal akut ini adalah demam lebih dari 7 hari, diare, sesak, tidak ada buang air kecil, hilang kesadaran, dan lainnya. Ciri-ciri terpenting adalah terjadi penurunan jumlah air kencing atau tidak ada sama sekali. Pihaknya meminta masyarakat untuk tetap tenang, namun waspada di tengah maraknya informasi mengenai penyakit gangguan ginjal akut, termasuk dalam soal penggunaan obat-obatan. Mengenai obat parasetamol cair atau sirup yang dikabarkan menjadi penyebab penyakit ini, ia menyatakan sampai saat ini penyakit gangguan ginjal akut ini belum diketahui penyebabnya. Pihaknya mempersilahkan penggunaan obat-obatan selama penggunaannya sesuai dengan dosis aturan pakai atau petunjuk dokter. Kami di Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, tidak juga menolak. Diserahkan pada masing-masing. Tapi kami terus terang saja, karena kami sudah puluhan tahun menggunakan ini, tidak ada apa-apa. Sekarang hanya karena kebetulan coincidence, namanya coincidence, dikaitkan dengan yaitu tadi paracetamol yang terkait dengan ethylene glycol. Gitu ya. Nah, karena itu masyarakat tidak perlu panik, dan PPIDAI juga sudah mengeluarkan bahwa isu yang ada di Instagram itu adalah hoax. Jadi silakan menggunakan tentu dengan batas-batas kewajaran. Hal serupa berlaku bagi makanan dan minuman. Pihak RSHS mengatakan jangan sampai masyarakat khawatir ada makanan tertentu yang menjadi penyebab gangguan ginjal akut ini, selama makanan itu sehat dan dikonsumsi tidak berlebihan. Zai Ul Haq, Kahfi Jati, Bandung, Jawa Barat.